Gawat! PBB serukan Total Control Digital ID. Bersiaplah, karena penggenapan nubuatan akhir zaman sedang terjadi di depan mata. Sebelum kita kupas lebih lanjut, jangan lupa dukung channel Truth Speaker. Satu drama di PBB, boneka penguasa kegelapan. Di hadapan kamera PBB, para kepala negara terlihat seolah berperang satu sama lain. Adu argumen, debat sengit, seakan memperebutkan kepentingan rakyat. Namun, di balik layar, mereka semua pulang membawa satu agenda yang sama, Digital ID dan Total Control. Sadarilah, apa yang mereka tampilkan di depan mata dunia bukan pertikaian nyata. Ini adalah drama yang dirancang untuk mendistraksi perhatian kita dari agenda rahasia yang diperintahkan kepada mereka dari balik tirai. Para pemimpin-pemimpin negara itu hanyalah boneka. Mereka hanya alat dalam tangan penguasa global. Jadi sadarilah, musuh setiap rakyat bukanlah negara lain, tetapi rezim berkuasa di negara Anda masing-masing. Tanpa menyadari ini, kita akan mudah terdistraksi alias terkecoh, sehingga mereka akan semakin leluasa di dalam menjalankan misinya. 2. Inggris, rakyat terperangkap Digital ID. Perdana Menteri Inggris saat ini, Sir Keir Starmer, menyerukan mandatory Digital ID. Semua orang yang ingin tetap bisa bekerja dan mencari penghasilan di Inggris wajib mendaftar Digital ID. Siapapun yang ingin bisa tetap membeli dan menjual, mendapat pelayanan pemerintah, beraktivitas, dan lain sebagainya, wajib memiliki Digital ID. Isu ini muncul untuk menekan imigran Timur Tengah yang semakin membludak. Siapapun yang tidak memiliki Digital ID dipersilahkan keluar dari Inggris. Namun anehnya, yang terpojok dan terjepit di sini bukanlah imigran, tetapi justru rakyat asli Inggris. Sebab basis asli rakyat Inggris itu adalah Kristen. Jadi kewajiban untuk menolak sistem Mark of the Beast 666 itu hanya ada dalam Kristen. Para imigran tentu tidak keberatan untuk menerima Digital ID. Karena itulah di tengah gencarnya kampanye pemerintah untuk menekan imigran Timur Tengah yang membludak, justru rakyat Inggris aslilah yang berdemo dan menolak agenda pemerintah ini. 3. Invasi imigran ala Total Control. Beberapa dekade terakhir, imigran Timur Tengah telah membanjiri seluruh Eropa dan negara-negara Barat, meluluh lantakkan image mereka yang selama ini luks dan premium menjadi kumuh dan kotor. Pertanyaannya, siapa yang memasukkan mereka? Jawabannya adalah mereka sendiri, yaitu para elit dan pemerintah negara-negara Eropa itu sendiri. Selama ini kita bingung mengapa negara-negara Eropa mengimpor imigran Timur Tengah ke negara mereka dan meluluh lantakkan peradaban mereka yang elit. Sekarang kita mengerti apa maksud dan tujuannya, yaitu untuk membenarkan Total Control Digital ID. Dan saat ini, Jepang juga sedang menjadi target mereka. Jepang yang selama ini adalah negara hijau, yang menjunjung tinggi keluhuran alam dan spirit samurai di dalam hati semua rakyat, kini juga mulai dibanjiri oleh imigran dari negara-negara kumuh. Rakyat Jepang sudah mulai resah dan meminta agar mereka dikeluarkan dari Jepang. Tetapi tampaknya pemerintah Jepang saat ini punya agenda sendiri dan masih terus gencar mengimpor mereka. Dari kemiripan pola ini, mungkin ke depannya Jepang juga akan mengadopsi sistem Total Control Digital ID. 4. Amerika dan Indonesia, biometrik mulai menyasar semua. Di Amerika, Donald Trump yang selama ini dianggap pahlawan oleh para pureblood, mulai menunjukkan sisinya yang lain. Kali ini Trump mulai gencar kampanyekan sistem ID berbasis biometrik. Begitu juga di Indonesia, pemerintahan Prabowo tidak kalah gencarnya. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaunching sistem payment ID pada hari kemerdekaan 17 Agustus. Tapi oleh pertolongan Tuhan, agenda itu gagal. Sebab justru pejabat BI tersandung masalah korupsi di KPK. Lalu kemudian lewat Komdigi, Menteri Meutia Hafid mengumumkan bahwa dalam tahun ini, sistem registrasi SIM ponsel akan berbasis biometric face recognition. Ini untuk menjawab tantangan DPR yang menyerukan untuk membasmi eksistensi buzzer, jadi satu orang, satu akun media sosial. Tiap kali ada yang berani mengkritik kebijakan pemerintah, wajah dan identitas asli mereka akan langsung ketahuan, sehingga mudah untuk dibungkam. Intinya adalah total control. 5. Sistem skor ala Cina, ujung dari total control. Pertanyaannya, apakah ujung dari Digital ID tadi? Jawabannya adalah sistem skor seperti di Cina alias total control. Di Cina, rakyat sudah tidak lagi memiliki kedaulatannya. Semua sistem kehidupan, baik keuangan, kesehatan, media sosial, dan lain-lain, semua terintegrasi di dalam sebuah sistem Digital ID, yaitu sistem skor. Manakala mereka berani mengkritik pemerintah, maka mereka akan dianggap sebagai pembangkang atau pemberontak. Maka akun mereka bisa dibekukan sehingga mereka tidak bisa membeli atau menjual.
Mereka bahkan tidak akan bisa membeli makanan untuk mengisi perutnya jika mereka tidak patuh kepada pemerintah. Dan itu sangat mengerikan. Itulah sebabnya di tengah perkembangan infrastruktur Cina yang begitu pesat, rakyat Cina justru berlomba-lomba ingin keluar dari negaranya. Sebab apa artinya pembangunan kuat, tetapi hak asasi sebagai manusia justru dirampas?